Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rudatul Janarsono dengan NPM A1B025104 dari kelas 2A. Pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Definisi dan dasar hukum. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 3 jalur. Yang pertama formal, yaitu sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu ada non-formal seperti mengikuti kursus, pelatihan, lalu PKBM. Nah, yang ketiga ada informal, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan, yang saling melengkapi esensi kesetaraan. Nah, hasil pendidikan non-formal bisa diakui setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses validasi, seperti lulusan kejar paket C untuk bisa melanjutkan kuliah sama seperti yang lulusan SMA. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar sekolah formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Pendidikan ini fleksibel, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta berfokus pada keterampilan praktis. Dasar hukum yang digunakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karakteristik pendidikan nonformal. Yang pertama fleksibel, yaitu waktu dan tempat belajar lebih luas atau lebih leluasa, seperti kursus bahasa Inggris diadakan malam hari untuk pekerja. Yang kedua ada fungsional, fokus pada keterampilan praktisnya. Contohnya pelatihan menjahit agar peserta bisa membuka usaha menjahit sendiri. Yang ketiga ada partisipatif, yaitu masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan. Contohnya warga desa bersama-sama mendirikan PKBM untuk program kejar paket. Bentuk satuan pendidikan nonformal, ada PKBM, kejar paket ABC, kursus keterampilan seperti kursus komputer, tata boga, bahasa. Lalu ada pelatihan kerja seperti pelatihan barista, digital marketing. Lalu ada pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah dan pengajian. Lalu ada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha kecil, koperasi. Cara mengelolanya, yang pertama perencanaan seperti menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada pengorganisasian seperti mengatur tenaga pendidik, peserta, fasilitas. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan, kegiatan belajarnya fleksibel. Yang keempat ada evaluasi, yaitu menilai hasil belajar berbasis keterampilan nyata. Pemberdayaan masyarakat. Pendidikan nonformal sangat bergantung pada inisiatif lokal. Melalui PKBM atau SPS, masyarakat menjadi subjek sekaligus objek pendidikan. Nah, akibatnya akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Lalu ada pengembangan potensi ekonomi lokal, adanya pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan. Jadi, PAUD itu termasuk jalur pendidikan formal dan non-formal yang fokus pada anak usia 0 sampai 6 tahun, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Tujuannya adalah memberikan stimulasi perkembangan anak sejak dini, membentuk dasar karakter, kebiasaan, dan keterampilan hidup, lalu menyiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang formal. Jalur pendidikan PAUD, formalnya ada TK, RA, dan BA. Non-formalnya ada kelompok bermain, KB, TPA, dan SPS. Lalu informalnya ada pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendekatan yang dilakukan bisa pendekatan pedagogis, seperti anak belajar melalui bermain, bukan melalui teori. Jadi bermain itu bisa bisa dari anak untuk mengeksplorasi konsep sains, matematika, bahasa, dan sosial. Lalu ada pengelolaan PAUD.
Yang pertama perencanaan, kurikulum yang pastinya berbasis bermain, lalu pengorganisasian, adanya peran guru, orang tua, dan masyarakat. Lalu ada pelaksanaan seperti kegiatan bermain, bernyanyi, dan bercerita. Lalu ada evaluasi, yaitu menilai perkembangan anak dari motorik, bahasa, dan sosial. Urgensi investasi PAUD. Nah, hampir 90% volume otak manusia itu terbentuk sebelum usia 5 tahun. Stimulasi psikososial pada masa ini tuh menentukan kualitas kognitif dan emosional di masa dewasa nanti. PAUD Holistic Integratif atau HI. PAUD HI adalah pendekatan pendidikan anak usia dini yang menyatu dengan layanan lain agar perkembangan anak lebih optimal. Kompetensinya meliputi kesehatan dan gizi, seperti layanan PAUD terhubung dengan posyandu untuk memastikan anak itu sehat dan tumbuh dengan baik. Contohnya anak ikut kelas PAUD sekaligus mendapat imunisasi dan pemeriksaan berat badan di posyandu. Yang kedua ada perlindungan, yaitu menjamin anak aman dari kekerasan dan hak-haknya terpenuhi, misalnya akte kelahirannya. Contohnya PAUD membantu orang tua untuk mengurus akte kelahiran sang anak. Selanjutnya ada pendidikan, yaitu stimulasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sesuai usia. Contohnya, guru PAUD mengajak anak bercerita untuk melatih bahasa sekaligus empati. Selanjutnya ada pengasuhan, yaitu melibatkan orang tua lewat program parenting agar pola asuh di rumah selaras dengan yang ada di sekolah. Contohnya, orang tua diajak untuk ikut sesi parenting tentang cara mendampingi anak belajar sambil bermain. Pertumbuhan partisipasi atau APM PAUD. APM PAUD atau angka partisipasi murni menunjukkan berapa banyak anak usia dini yang sudah ikut PAUD. Grafik dari tahun 2010 sampai 2023 menunjukkan bahwa peningkatan yang stabil. Maknanya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD mulai terbuka dan semakin tinggi. Jadi, pemerintah menargetkan partisipasi terus naik agar semua anak mendapatkan stimulasi sejak dini. Jika dulu hanya sebagian anak desa ikut PAUD saja, sekarang hampir semua anak usia mulai 4-6 tahun sudah terdaftar di TK atau kelompok bermain. Jadi, pendidikan nonformal memperluas kesempatan belajar masyarakat dengan cara yang fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata. Sedangkan PAUD membangun fondasi karakter dan pengetahuan sejak dini. Nah, keduanya itu saling melengkapi pendidikan formal sehingga bisa tercipta sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung kualitas pendidikan nasional.